Oke, selamat sore teman-teman JFarm. Kapan menonton video ini? Untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa, Mas? Kita akan membahas suka dan duka selama kita beternak bebek petelur. Betul sekali. Tapi sebelum membahas, kita agak sedikit chill dulu. Chill dulu. Dengan cara? Biasa, ritual. Betul sekali. Kita ngopi dulu, teman-teman. Setelah ngopi enaknya apa, Mas? Sebat. Betul sekali. Udah menyala. Oke, bicara tentang bebek petelur teman-teman, banyak sebenarnya kendala dan juga suka duka yang kita hadapi ya Mas Rangga. Betul. Terutama selama kita menekuni dan juga memelihara bebek ini. Untuk yang pertama, jelas kendala kita di lingkungan ya Mas Rangga. Betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan lingkungannya Mas Rangga? Mungkin masalah bau, Mas. Karena bebek identik dengan bau. Ya. Mindset orang-orang mesti bau, kotor. Nah, kita gimana caranya kita menangani bau itu, konsep kotor itu, dan berisik. Konsep berisik itu. Ya, kita cara menanganinya dengan pemilihan pakan yang tepat, dengan membersihkan area kandang yang biar bersih lah intinya, tidak berbau, dan berusaha semaksimal mungkin agar kandang itu tetap terjaga kekeringannya tanpa ada lembab atau becek. Kenyamanan bebek yang paling utama teman-teman. Kalau bebeknya nyaman, insya Allah tidak bau, tidak berisik ya Mas. Ya kalau berisik lah wajar, namanya hewan pasti ya butuh ngobrol ya. Betul, juga ya Mas mungkin. Terus suara juga, bebek kan setiap saat pasti mengeluarkan suara. Ya mungkin bagaimana pintar-pintar kita ya Mas ya dalam memelihara hewan tersebut, hewan bebek, supaya ya tanpa komplain ya Mas ya. Betul sekali. Tanpa komplain, ya minim lah, minim komplain, bukan tanpa. Pasti ada lah komplain itu dari lingkungan ya Mas ya. Betul. Tapi cara kita menghadapinya itu yang paling utama ya Mas ya. Apalagi di sebelah barat kita ada rumah, tepat rumah, di sebelah barat kandang, terus di sebelah selatan kandang juga ada rumah. Kalau di sebelah barat itu full langsung pemukiman padat ya Mas. Betul. Nah itu juga hal yang sangat perlu diperhatikan dalam berternak bebek petelur. Dan alhamdulillah ya, lingkungan kita juga mendukung teman-teman. Tetangga-tetangga kita juga ya mungkin dulu pernah terganggu ya, karena awal-awal kita belum bisa cara menanganinya ya Mas ya, untuk baunya, kemudian untuk suaranya ya. Dan itu banyak komplain teman-teman dari tetangga-tetangga kita. Tapi semakin kesini, semakin jalan, sudah terbiasa ya Mas ya, sudah terbiasa. Dan untuk bau hampir tidak ada teman-teman. Betul sekali. Karena itu tadi cara perawatan kita yang lumayan ya Mas ya. Alhamdulillah. Sangat-sangat kita perhatikan untuk kebersihan kandangnya. Mungkin kalau suara, kalau bayah baru masuk itu berisik itu sangat wajar teman-teman. Iya. Tapi kalau sudah produksi, bebek sudah produksi, sudah bertelur, sudah nyaman, sudah adaptasi dengan kandang, itu pasti akan silent. Dicoba saja silakan. Betul. Itu menurut pendapat kami di kandang kami loh. Kalau bayah masuk itu berisik wajar. Ya mungkin untuk teman-teman yang belum mencoba, cuma omong kosong, monggo silahkan, bisa dibuktikan. Betul. Ya Mas Rangga. Oke teman-teman, kita lanjut untuk kendala berikutnya. Mungkin kita akan membahas tentang cuaca Mas. Oke. Nah faktor cuaca ini sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman terhadap bebek petelur.
karena faktor cuaca ini faktor alam, kita juga tidak bisa mengatur ya Mas ya. Iya. Boleh kita flashback teman-teman di populasi dulu yang kita 1000 ekor ya. Kita pernah selama 2 minggu itu kita tombok pakan teman-teman, karena produksi telurnya itu menurun sangat-sangat drastis ya Mas ya. Mungkin boleh sedikit diceritakan Mas. Jadi pada saat itu waktu populasi 1000 terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, itu pada saat malam hujannya sangat lebat teman-teman, dan waktu siang panasnya itu sangat-sangat sekali. Jadi mungkin bebeknya merasa kurang nyaman di kandang dan dia mengalami penurunan produksi. Pada saat itu produksi masih 80%. 80%. Nah, itu sangat-sangat turun drastis teman-teman. Dan pada saat itu kita belum tahu cara mengatasinya itu seperti apa. Dan seiring berjalannya waktu, kita menemukan solusinya. Ya alhamdulillah selama ini, sekarang ini kita sudah bisa mengatasinya ya Mas. Ya. Balik lagi Mas, monggo. Kalau untuk cara menanganinya ya mungkin kita memberikan obat suplemen atau ya vitamin untuk menjaga stamina bebek itu tetap terjaga pada saat perubahan sistem yang ekstrim. Nah, terus pada saat itu juga ada beberapa bebek yang tidak terselamatkan teman-teman karena perubahan cuaca itu, dan akhirnya terpaksa kita sortir, kita afkir, kita ganti bayah yang baru. Nah itu pembelajaran ya Mas Rangga. ya. Karena dulu itu kita awal-awal jadi kita kurang belajar dan juga kurang edukasi dalam perawatan bebek selama cuaca yang ekstrim. Oke, lanjut untuk kendala berikutnya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang pemula bingung di pemasaran telur bebeknya ya Mas ya. Betul. Dulu kita juga mengalami hal tersebut teman-teman. Kita pernah menimbun banyak telur di rumah karena kita belum tahu kemana pemasaran telur tersebut, dan kita terus mencari, kemudian belajar juga ya Mas ya, pemasarannya telur bebek seperti apa, terus siapa yang membutuhkan, dan akhirnya kita bisa menemukan di Facebook itu ya Mas ya, media sosial lah ya, khususnya. di media sosial. Mungkin kalau teman-teman yang masih bingung untuk menjual telur khususnya untuk area Jogja, bisa menghubungi kami siap membantu untuk penjualan telur. Karena kita produksi sekarang 1 minggu itu sudah 9.000 ya Mas, sekitar 9.000-an butir, dan itu masih kurang teman-teman. Betul. Nah, jadi kan masih banyak peminatnya untuk khususnya untuk telur bebek ini ya Mas. Ya. Soalnya telur bebek ini rata-rata di Jogja untuk penjual gudeg. Betul. Itu juga menggunakan telur bebek, kemudian pengasin telur juga menggunakan telur bebek, kemudian penjual martabak ya Mas, penjual martabak juga menggunakan telur bebek, dan sebagian telur ayam juga ada. Jadi nggak usah takut teman-teman, nggak usah ragu dalam memulai beternak bebek petelur, karena masih banyak yang membutuhkan ya Mas ya. Betul. Gitu. Jangan ragu-ragu untuk mencoba. Betul sekali. Kita harus berani untuk melangkah Lebih. yang selanjutnya. Memang modal itu nggak cuma finansial, tapi juga modal keberanian itu sangat-sangat diperlukan teman-teman. Nanti kalau sudah ada keberanian, modal yang lain akan mengikuti. Betul sekali. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, goodbye teman-teman. Like-nya jangan lupa ya. Yes.